Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin sedikit menjelaskan tentang kaidah-kaidah usul fikih. Pengertian dari kaidah secara bahasa adalah suatu pedoman atau suatu titik acuan. Kaidah fikih dan kaidah usul fikih itu lebih dulu kaidah usul fikih. Makanya kenapa kaidah usul fikih itu lebih banyak pembahasannya dibanding kaidah fikih. Kemudian arti dari kaidah usul fikih menurut istilah ialah penerapan hukum atau suatu cara untuk menggali hukum yang bersifat menyeluruh yang dijadikan jalan untuk terciptanya masing-masing hukum yang juz'i. Saya perjelas lagi. Jadi ada suatu ayat atau lafaz, kita ingin mengetahui suatu hukumnya, maka kita menggunakan kaidah usul fikih yang akan dijelaskan di bawah ini. Begitu. Langsung saja kaidah-kaidah amar. Kaidah dari usul fikih yang pertama, kaidah amar ada yang namanya al-aslu fil amri lil wujubi. Al-aslu asal fil amri di dalam perintah lil wujubi sesungguhnya wajib. Maka asal dari perintah itu wajib dilakukan. Di dalam suatu ayat diterangkan wa atimu aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu dan tunaikanlah kepada kamu as-sholata apa sholat, wa atu zakati dan zakat, tunaikanlah zakat. Melihat dari kaidah amr artinya perintah. Amr itu adalah suatu permintaan melakukan pekerjaan dari derajat yang lebih tinggi kepada derajat yang lebih rendah kedudukannya. Maka perintah itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi apa? Mengikuti kaidah amr ini timbul suatu hukum, yaitu wajib hukumnya bagi orang Islam untuk menunaikan sholat dan zakat. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kaidah nahi. Kaidah nahi itu suatu permintaan meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Jadi lawan dari amr. Saya contohkan, ada suatu ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu merupakan sesungguhnya itu adalah suatu jalan yang buruk. Kurang lebih seperti itu. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Ketika melihat kaidah nahi, kita akan paham bahwasanya tidak boleh melakukan atau mendekati perbuatan yang mengarah ke zina. Jadi an-nahi itu suatu tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan gitu. Ya bisa dicirikan dengan kata la nahi ini. Jadi tidak boleh untuk melakukan seperti itu. Kemudian kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga itu ada kaidah yang menunjukkan pada makna umum. Al-ammu umumuhu syumuliyun wa umumul mutlaqun. Al-am itu umumnya bersifat menyeluruh. Jadi, semisal ada ayat yang menerangkan tentang suatu keumuman. Nah, itu masuk kepada kaidah al-am. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah telah memberikan rezekinya. Maka tidak ada suatu binatang melata pun yang tidak Allah jamin rezekinya, seperti itu. Jadi apa? Binatang melata ini bermakna umum ya, tidak membedakan binatang melata apa itu, tidak. Jadi binatang melata ini menyeluruh, sama halnya ketika
ada suatu pengumuman, semisal seluruh mahasiswa agar tepat waktu di dalam mengerjakan tugas. Jika kita mengamalkan kaidah al-am, kita bisa mengerti bahwasanya seluruh mahasiswa, berarti mencakup semua mahasiswa pada jurusan yang ada di IAIN, semisal seperti itu. Jadi tidak ada pengecualian seperti itu. Kaidah yang keempat ada kaidah al-khos. Al-khos ini lawannya dari al-am ya, jadi bermakna khusus gitu, tentu. Inna takhsisu al-umumatu jaizun. Sesungguhnya pengkhususan lafaz umum itu diperbolehkan. Dan wanita-wanita yang ditalak suaminya itu hendaklah menunggu masa iddahnya selama 3 kali furu. Nah, lafaz 3 kali ini adalah lafaz yang khos karena menunjukkan bilangan dan maknanya itu adalah qat'i, makna yang pasti. Maksudnya adalah tidak kurang dari 3 atau tidak lebih dari 3. Jadi dia pasti gitu, qat'i. Seperti itu. Lalu kaidah yang selanjutnya ada kaidah mujmal dan mubayyin. Mujmal artinya itu kan global, menyeluruh. Nah, semisal ada suatu lafaz firman Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang ditalak suaminya itu hendaklah menunggu iddah mereka selama 3 kali furu. Lafaz furu dalam ayat di atas adalah mujmal karena bermakna ganda, yaitu bisa berarti suci, juga bisa berarti haid. Jadi lafaz yang mujmal seperti furu ini itu bisa memiliki arti ya. Lanjutannya, kaidah mujmal itu maknanya bisa lebih dari satu. Makanya kenapa kaidah mujmal ini butuh yang namanya penjelas, seperti itu. Butuh yang namanya penjelas dari kata mujmal tersebut. Intinya tafsirnya bisa bermakna lebih dari satu, seperti itu. Kayak tadi 3 kali furu, kita tidak tahu furu itu maksudnya 3 kali suci, 3 kali wanita itu suci, apa 3 kali wanita itu mengalami haid, seperti itu. Artinya bisa jadi iddahnya wanita yang ditalak suaminya itu bisa lebih dari 3 bulan atau 4 bulan, karena kan belum tahu 3 furu itu 3 kali suci apa haidnya, seperti itu. Lalu ada kaidah mubayyin. Kaidah mubayyin itu bermakna penjelas. Kaidah mubayyin contohnya pada firman Allah, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini sudah jelas bahwasanya Allah itu penguasa alam semesta, bahwasanya Tuhan Maha Kuasa, pemilik semesta alam. Karena jelasnya ibarat ini, jelasnya makna ayat ini, maka tidak perlu lagi maaf terpotong-potong ya videonya teman-teman. Lanjut ke kaidah mubayyin. Bahwasanya ayat tersebut itu sudah jelas maknanya, bahwasanya Allah Tuhan semua umat. Kemudian karena jelasnya ibarat tersebut, makna ayat tersebut, maka tidak perlu lagi adanya penjelasan seperti itu. Tidak ada lagi timbul suatu pertanyaan seperti itu. Bahwasanya kaidah ini sudah qat'i, lafaz ini sudah qat'i gitu, sudah pasti, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kaidah usuliyah adalah suatu ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan tata cara pengambilan hukum dan siapa yang berhak mengambil hukum dan menghukum dengannya, dihukumi dengannya, seperti itu. Kaidah usul membahas 3 persoalan. Yang pertama kaidah ijmaliyah, yang kedua cara mempraktikannya, yang ketiga mustafid atau mujtahid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lafaz yang mujmal itu maknanya itu bisa lebih dari satu gitu.
dia belum khusus, dia belum maknanya itu belum tidak jelas seperti itu, belum jelas seperti itu. Kemudian makanya kenapa lafaz yang mujmal seperti ini perlu ada